Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Pou Graha Prima. Shalom. Kita akan memasuki ibadah Minggu Epifania 2, 17 Januari 2021. Sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat, maka perlu segera diambil langkah yang konkret dan strategis dalam upaya meningkatkan pencegahan dan perlindungan bagi jemaat. Untuk sementara waktu kita mengikuti ibadah minggu secara online guna menghindari risiko penularan COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Diberikan waktu untuk doa saat teduh. Saat teduh selesai. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan 3, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu
bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah dirimu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suaramu, Anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus, karena Anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi Tetap Setia. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai 18. Kita akan membacanya secara responsoria, nanti di ayat 18 kita bersama-sama. Dengan perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku
kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Kita bersama-sama. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat 1, 2, dan 4 di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu, diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan.
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Allah Bapa kami yang Maha Penguasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tidaklah kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semua menempuh jalan yang sesat, yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga kami beroleh keampunan dosa dan hidup yang baru berkat kasih setia anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian ujian.
Kita kembali bernyanyi dari Kedung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3, Aku Percaya. Nanti di ayat 3 kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan khotbah jemaat. Kegiatan pelayanan dengan penuh sukacita, majelis dan jemaat kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan umat Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saud Sementara Sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat seluruh jemaat kami, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan mewujudkan masyarakat produktif dan aman di masa lalu. B. Hasil rapat majelis pada tanggal 10 Januari 2021 tentang jemaat program wilayah kemenangan 19 di wilayah 1, 2, dan 3
jemaat sakit dan dalam pemulihan serta gangguan jiwa. Yang pertama, keluarga B Mardum, kedua keluarga S Mardum, tiga Ibu Sita Butar berusaha, empat Bapak Bayu Kristiani. Jemaat yang berulang tahun 11 Januari anak Aurelia Daniela Rasbaun, 12 Januari saudari Rosina Ora, 13 Januari anak Nabiul Syahran, Bapak Rizky Widianto, 14 Januari penatuan Ibu Kandungan Dua Persatuan, Bapak Lamon B. Simanjuntak, Saudara Januar Fatul Milikom, anak Ibu Peri A. Samosir, Ibu Susanti Dewi Marbaun, Ibu Trimurti M. Anda. 15 Januari Bapak Halamuan Saragi, Bapak Sangat Simamora, Ibu Manalu Molu Pasaribu, Ibu Yeni Jesniati, anak Cynthia Albertina Harahap. 16 Januari Bapak Johannes Supriyan, Bapak Sukomo, Ibu Sylvian Nurmanurung, anak Veronica Kristiani. 17 Januari Ibu Yeni Wisnu Manalu, Saudari Cynthia Clara Harzanalis. Pendeta Majelis dan Jemaat Kopral Prima mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada Tuhan Yesus memberkati. Ayat renungan sepekan dapat kita lihat sebagaimana warta belakang. Kita akan mendengarkan khotbah yang disampaikan Bapak Pendeta Saud Simanjuntak STH. Namun sebelumnya kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Khotbah di minggu kita hari ini yang tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat 51. Saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah pembacaan nas Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengenal saya, mengenal kita semua. Karena itu berjalanlah bersama Dia. Itulah pesan khotbah kita hari ini. Perkenalan itu penting, tetapi bukan hanya sekedar mengenal. Yesus dengan caranya sendiri selalu berusaha untuk bertemu, membangun persahabatan, memperkenalkan dirinya. Kalau demikian, itu artinya Yesus punya maksud atas kehidupan kita umatnya. Dia mengenal kita. Tentunya kita mestinya juga mengenal Dia dengan benar. Kenapa dikatakan mengenal Dia dengan benar? Emangnya apakah ada manusia mengenal Yesus tidak benar? Yesus mau mengoreksi bahwa tidak semua orang yang mengikut Dia, yang ikut juga menikmati mujizatnya, sungguh-sungguh mempercayai Yesus. Ada orang mengikut Dia, melihat Dia melakukan mujizat, tetapi hanya ingin
menikmati hasil dari mujizat itu. Tetapi Yesus ingin bukan hanya menikmati mujizatnya, tetapi sungguh-sungguh percaya kepada Dia yang melakukan mujizat. Dan Yesus punya rencana atas kehidupan kita, kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Dan pada awalnya Yesus menemui, kalau di dalam nas ini, Filipus, Nathanael, Yesus ingin mereka menjadi muridnya. Itulah yang diinginkan Yesus. Berarti mengikut, percaya, dan mau dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua dipilih, ditemui, dikenal oleh Yesus, supaya kita sungguh-sungguh percaya bukan hanya karena kita lihat, tetapi percaya bahwa Dialah Anak Allah, Juru Selamat, Mesias yang diurapi. Yesus butuh pengakuan. Dan kita mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu sebuah pengakuan yang setiap minggu kita ungkapkan. Berarti itu sebagai bukti bahwa kita mengenal Dia dan mau mengikut Dia. Janganlah kiranya mengenal Yesus hanya dari luar, karena Yesus juga mengenal kita bukan hanya dari sisi luar, bukan hanya casingnya saja yang memang kita lihat bagus, tetapi isinya belum tentu sesuai dengan apa yang dinampakkan di luar. Tetapi Yesus mengenal, melihat seluruh jiwa hati kita, seluruh totalitas hidup kita. Dia tahu, Dia mengenal kita. Dan Yesus bukan hanya asal mengenal. Dan pilihan Yesus atas kita pastilah benar. Kalau Dia sudah mengenal itu, artinya Dia akan memperhatikan apa saja yang terjadi, pergumulan hidup kita, kebutuhan hidup kita, pasti Dia akan perhatikan. Karena apa? Karena Dia mengenal kita. Kita ikut Dia karena kita sudah mengenal. Dan kalau sudah dikenal, ada istilah mengatakan, sesudah kenal maka sayang. Biasanya orang yang sudah menyayangi orang yang dikenalnya, dia akan memperhatikannya. Ketika dia berduka, pasti dia akan menghibur. Ketika dia bersuka, pasti juga ikut dia menikmati sukacita itu. Ada suasana yang baik, hubungan yang baik, yang erat, karena sudah saling mengenal. Ini penting dalam hidup kita. Di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, mengenal lebih dalam itu baik. Dengan demikian kita akan menghormatinya, kita akan menjaga perasaannya, tidak lagi saling menyakiti, tetapi sungguh-sungguh mengasihi dia
Karena dari awal kita sudah mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Saling menjaga perasaan. Bapak Ibu Saudara, mengenal Yesus tidaklah mudah. Menjadi muridnya ada proses. Karena bagi Yesus menjadi murid itu harus pergi. Tetapi sebelum pergi dibekali dengan iman, dengan kuasa dari Tuhan. Dan Yesus sudah tahu bahwa Ia tidak akan selamanya di dunia ini. Tentunya Dia ingin memuridkan, menjadikan semua orang muridnya. Kalau zaman dulu 12 murid Yesus, mereka pergi dan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Banyak orang yang percaya, bukan karena kehebatan, kepintaran para murid, tetapi karena ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Kita masih ingat pada hari Pentakosta, kuasa diberikan kepada mereka. Maka ketika mereka berkhotbah memberitakan firman itu, banyak orang yang takjub dan akhirnya mereka percaya, dibaptis dan mengikut Yesus. Maka kita butuh kuasa, apalagi di situasi yang sangat sulit sekarang ini. Bukan kuasa kekuatan fisik, bukan kekuatan uang, kuasa, atau hal-hal lahiriah, tetapi kekuatan iman. Dan iman itu berasal dari pengenalan akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, ketika Yesus berkomunikasi, setialah mendengarnya. Dan saat ini juga kita perlu berhati-hati supaya jangan terlalu banyak memberitakan hal-hal yang buruk, tetapi beritakanlah yang baik. Pergilah, beritakanlah bahwa engkau telah mengenal Dia dan Dia telah memberikan kamu kuasa. Maka perkataan kita, tindakan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah membawa sukacita. Tetapi sering terjadi di tengah-tengah hidup kita sekarang ini, yang diberitakan adalah sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang palsu. Namun dalam nas ini dikatakan bahwa inilah Dia, Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam Dia. Karena apapun bentuk kepalsuan itu, dengan cara bagaimanapun orang menyembunyikan kepalsuannya, itu akan ketahuan. Karena apa? Karena Tuhan mengenal bukan hanya luar saja, tapi seluruh isi hati jiwa kita Dia mengenal. Kalau Dia sudah mengenal, berarti ada juga yang tidak baik dalam diri kita. Tapi apakah itu menjadi alasan Yesus sehingga kita tidak dipilihnya menjadi muridnya? Bagi Yesus adalah keterbukaan dan kemauan untuk dimuridkan, belajar kepada Yesus dan mau memperbaharui dirinya. Itulah yang diinginkannya. Bukan kita datang kepada Yesus karena kita sudah mengenal, ingin kita membenarkan diri. Aku sudah suci, aku sudah kudus ya Yesus.
Tetapi semakin kita mengenal Dia, akan semakin kita menyadari bahwa ada banyak kekurangan kita. Tetapi Yesus tidak hanya selalu melihat kekurangan kita. Karena itu saudaraku, kepalsuan itu janganlah kiranya tinggal di dalam hati kita. Yesus memilih dengan jujur. Bukan mereka tidak memiliki kelemahan, tetapi kemauannya untuk diajar menjadi murid. Itulah yang lebih penting. Saudaraku, Tuhan Yesus mengenal, dapat diartikan bahwa Ia memperhatikan dan mengetahui keadaan kita. Sebagai bukti, Dia datang dan berkomunikasi, membangun kedekatan. Bila kita sudah bersama dengan Tuhan, akan selalu ada jalan, akan ada selalu solusi di tengah pergumulan hidup kita. Kedekatan Tuhan kepada kita, agar kita tetap semangat, tidak takut, agar kita juga tetap waspada. Sebab dosa juga selalu mengintai hidup kita. Karena itu saudaraku, mari kita membangun komunikasi yang baik, persahabatan yang baik di dalam komunitas masyarakat, terutama di dalam kehidupan persekutuan di gereja. Karena inilah tandanya kita mengenal Dia. Mengenal tidak cukup hanya 1-2 kali bertemu, tetapi terus menerus kita bangun kedekatan dengan Tuhan, kita bangun kedekatan dengan semua orang. Maka itulah yang diinginkan. Dia sejak awal mengenal kita, memilih dan menetapkan kita menjadi muridnya untuk bermisi, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Bagaimana kita memberitakan Injil? Apakah memang kita harus semuanya pergi ke berbagai pelosok untuk memberitakan Injil? Memberitakan Injil ketika kita membawa sukacita, kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ketika kita memberitakan sesuatu yang baik, yang positif bagi sesama kita, sehingga ketika dia lemah, akhirnya dia kuat. Ketika dia berduka, kehadiran kita membuat dia terhibur. Berarti kita sudah memberitakan Injil baginya. Bawalah sukacita itu. Kita sudah mengenal Yesus. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu mengampuni. Yesus itu berkuasa atas seluruh hidup kita. Mari kita beritakan apa yang sudah dilakukan Yesus. Kita mengenal Dia bukan saja karena mujizatnya, tetapi benar-benar percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Bila kita sudah benar mengenal Dia, maka kita akan terbuka mengungkapkan isi hati kita, dan kita akan bersedia mendengar. Mengenal bukan saja nama, rupa dan warna kulit, tetapi mengenal lebih dalam hatinya, jiwanya. Itu perlu kita kenal, sehingga kita mampu memberikan sesuatu yang baik bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus mengenal saya, mengenal kita semua. Mari berjalanlah bersama Yesus. Akhir-akhir ini situasi kita semakin sulit. Kita mendengarkan bencana, banjir terjadi, longsor, banyak korban. Baru kita mendengar
di Sulawesi terjadi gempa bumi. Banyak yang korban. Harta, mereka harus mengungsi. Tapi kita percaya apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, Yesus mengetahui, mengenal, Dia pasti akan menolong. Karena itu saudara yang dikasihi, Yesus telah mengenal kita. Marilah kita mengikut Dia. Oleh karena percaya, bukan hanya karena mujizatnya. Mengikut Yesus, oleh karena percaya, itulah akan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau mengenal kami, memilih, menetapkan kami menjadi murid-murid-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi murid yang setia, yang selalu mau belajar dan mau pergi memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Tidak mudah Tuhan untuk mengenal Engkau. Tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan apa yang kami lihat di tengah-tengah dunia ini, kami semakin sadar Tuhan, tidak ada kuasa dari dunia ini, dari diri kami, untuk mengetahui semuanya. Tuhanlah yang mengetahui semua itu. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Engkau perhatikan seluruh hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, di situasi yang sulit saat ini, mara bahaya COVID-19 Tuhan masih menghantui perjalanan dunia ini, perjalanan bangsa kami. Tapi kami percaya Allah menolong, memberkati dan menjagai kami semuanya. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, agar boleh Tuhan menyelesaikan masalah ini dengan secepatnya Tuhan. Hidup kami kembali normal, aktivitas kami kembali normal ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau hadir bersama kami, mengenal hidup kami. Itu artinya Tuhan akan menjaga, memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun Tuhan berada, yang beribadah di rumah, di gereja. Engkau ya Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Namun sebagai nats persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2, berserah kepada Yesus. Di ayat 2 jemaat kami undang bangkit berdiri. Yesus, Tuhan,
jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kami pergunakan di dalam kerajaan-Mu. Bukalah hati kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas semua kebaikan, dan berkati juga Tuhan pekerjaan kami, segala aktivitas kami, supaya kami semakin menyadari bahwa semua itu adalah karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Doa, pujian, dan firman yang sudah kami dengar Tuhan, biarlah firman-Mu itu tinggal di hati kami, menjadi terang dan suluh bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengenal kami, mengetahui semua apa yang terjadi, pergumulan, seluruh kebutuhan hidup kami baik jasmani maupun rohani. Bimbing dan sertailah kami ya Tuhan, di saat kami akan melanjutkan perjalanan kami di tengah-tengah dunia ini. Walaupun Tuhan, kami harus berhadapan dengan situasi yang sulit, tetapi bersama dengan Engkau kami dapat berjalan dan kami beroleh keselamatan. Tuntunlah kami Tuhan di jalan-Mu yang benar. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun Tuhan berada. Bagi orang yang sakit, tangan-Mu yang kudus Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Engkau lawat mereka Tuhan, sehingga mereka terhibur, kuat, tabah, dan semakin mengenal Engkau dan percaya bahwa Engkau adalah sumber kesembuhan bagi mereka, bagi yang mengalami pergumulan hidup. Tolong Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mengingatkan, menguatkan, sehingga mereka tidak selalu mengandalkan pikirannya, tidak mencari jalan pintas, tetapi sungguh-sungguh percaya datang kepadamu karena Engkau mengenal dia, mereka. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, situasi hidup kami, ada sebuah wabah pandemi COVID-19 Tuhan, yang membuat keadaan dunia ini, bangsa kami mengalami banyak kesulitan, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan semua aktivitas hidup kami Tuhan. Ya Bapa, kami sudah mendengar dan bangsa kami telah menerima vaksin, dan sudah direalisasikan Tuhan kepada kami semua masyarakat. Biarlah Tuhan berkati vaksin itu, sehingga penyebaran COVID-19 ini Tuhan berakhir. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berikan kami kekuatan Tuhan di dalam tubuh kami. Imun kami Tuhan Engkau tumbuhkan sehingga kami kuat Tuhan. Kami boleh terbebas dari penyakit itu. Saat ini juga Tuhan, saudara-saudara kami di berbagai daerah mengalami musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi Tuhan, Sulawesi. Banyak yang korban Tuhan.
kehilangan keluarga, kehilangan harta. Ya Tuhan, lihatlah bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan bangsa kami. Tolonglah mereka yang menderita. Hiburlah mereka ya Tuhan yang berduka. Kau Allah yang lebih mengenal, mengetahui semua yang terjadi. Kepadamu-lah kami Tuhan berserah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa bangsa kami, dosa dunia ini. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan yang selalu menuntun kami. Ya Bapa, kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, di dalam pendidikannya. Biarlah mereka menjadi anak yang baik, anak yang memberi masa depan yang baik bagi setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Inilah doa persembahan, doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Marilah kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta, Majelis, MP dan BPP POU Geraha Prima mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.